Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Edi Gibran dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau yang dikenal dengan UMSU, Unggul Cerdas Terpercaya. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang saham. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu saham, yuk mari ikuti saya biar saya jelaskan apa itu saham. Baik, di sini teman-teman bisa melihat apa itu saham. Nah, jadi saham yaitu tanda bukti dari kepemilikan suatu perusahaan. Dengan kita membeli saham, berarti kita telah memiliki sebagian dari perusahaan itu. Nah, contoh, teman-teman ingin berinvestasi di suatu perusahaan dengan membeli saham, semisal dengan harga 100.000, otomatis teman-teman secara tidak langsung sudah memiliki sebagian dari perusahaan tersebut. Bukankah gampang untuk kita memiliki suatu perusahaan? Tidak hanya dengan membeli gedung, asetnya, dan yang lain-lain, tapi dengan cara cukup kita berinvestasi dengan seminimal mungkin atau sesuai budget kita yang ada. Nah, di sini saham juga terbagi menjadi dua. Ada yang namanya saham syariah dan ada yang namanya saham konvensional. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham syariah dulu. Apa itu saham syariah? Saham syariah adalah saham dari perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di dalam Islam. Berbeda dengan saham konvensional, saham syariah tidak boleh diperjualbelikan secara langsung untuk menghindari manipulasi harga. Jadi, saham syariah ini tidak mengandung unsur maghrib yang dimana kita kenal sebagai maisir, goror, dan riba. Berbeda dengan saham konvensional, di mana saham konvensional itu mengandung tingkat suku bunga dan ada yang namanya riba serta memakai peraturan sesuai dengan aturan dia sendiri tanpa menggunakan prinsip syariah dalam Islam. Nah, di sini ada beberapa poin yang menjadikan perbedaan antara saham syariah dan saham konvensional. Teman-teman bisa melihat pada poin pertama di saham syariah, investasi pada perusahaan dengan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah. Namun pada saham konvensional, investasi pada perusahaan untuk semua kegiatan usaha itu tidak memakai prinsip syariah. Yang kedua, mekanisme transaksi sesuai syariah. Namun pada konvensional, transaksinya juga sesuai konvensional. Yang ketiga, di saham syariah itu dia memakai prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Namun pada konvensional dia memakai perangkat suku bunga. Yang keempat, saham syariah mendapatkan dua manfaat dan keuntungan. Orientasi keuntungan baik untuk dunia dan akhirat. Nah, teman-teman, pasti kita merasa senang banget kan kalau kita mendapatkan keuntungan di dunia dan akhirat. Namun, pada saham konvensional, orientasi keuntungan secara general. Yang kelima, hubungan dengan nasabah bentuk kemitraan atau kerjasama. Sedangkan pada saham konvensional, hubungan dengan nasabah bentuk kreditur debitur. Nah, di poin ke-6, ada Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan pada saham konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah, di mana dia memakai peraturannya sendiri tanpa sesuai dengan prinsip syariah yang ada di dalam Islam. Nah, di sini juga ada 8 cara bermain saham modal 100.000. Yang pertama, kita tentukan langkah dan target instrumen yang sesuai. Yang kedua, kita bisa memilih sekuritas sesuai kondisi. Yang ketiga, pilih saham harga rendah dan potensial. Yang keempat, kita harus memantau pergerakan saham. Yang kelima, ketahui biaya transaksi. Keenam, beli dan jual saham di saat yang tepat dan jangan terburu-buru. Yang ketujuh, rajin lakukan analisis harga saham. Kita harus sering-sering melihat analisis harga saham yang terjadi di pasaran. Dan yang kedelapan, hindari saham initial public offering atau IPO. Nah, di sini juga ada 5 tips investasi saham bagi pemula. Yang pertama, bekal informasi yang cukup. Yang kedua, jangan memasukkan uang dalam satu keranjang. Yang ketiga, jangan beli kucing dalam karung. Yang keempat, awali dengan modal kecil. Dan yang kelima, pilih saham yang terdaftar di indeks LQ45 atau IDX 30. Maksud dari 5 poin ini agar teman-teman tidak menjadi salah langkah dan tidak menjadi saham yang gagal. Baik, di sini ada 4 langkah mudah memulai investasi saham. Nah, teman-teman cukup punya 4 langkah asalkan niat. 4 tips untuk memulai investasi saham. Yang pertama,
kalian cuma siapkan dokumen pribadi seperti KTP, NPWP, dan yang lainnya. Yang kedua, isi formulir di perusahaan sekuritas. Yang ketiga, transfer dana ke RDN. Dan yang keempat, download aplikasi My Trading yang ada di Play Store kalian. Dan kalian siap-siap untuk memulai berinvestasi. Nah, kembali lagi bersama saya Muhammad Edi Gibran. Saya tadi sudah menjelaskan tentang apa itu saham dan apa perbedaan saham konvensional dan saham syariah, serta bagaimana cara kita menggunakan saham, mendownload saham di aplikasi secara online. Dan saya sudah menjelaskan juga 8 tips serta cara menggunakan saham bagi pemula. Oh iya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, di sini saya akan memberitahu saham juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada saham preferen dan saham biasa. Saham preferen ini memiliki resiko yang kecil, tapi profitnya stabil. Teman-teman, bagi kalian untuk yang pemula mungkin bisa menggunakan saham preferen karena keuntungan yang stabil atau tetap, tidak naik, tidak turun, dan resiko yang aman, kecil. Kalian bisa memilih di saham preferen. Saham biasa memiliki resiko yang sangat tinggi dan keuntungan yang tidak bisa kita kira. Karena saham biasa ini sekali untungnya melonjak tinggi, tapi sekali rugi hancur sehancur-hancurnya. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat saham mana yang aman, saham preferen atau saham biasa. Tapi bagi teman-teman untuk pemula, saya sarankan kalian untuk main di saham preferen. Tapi jika kalian mempunyai mentalitas keberanian diri serta kalian berani mengambil risiko itu, saya yakin kalian pasti memilih saham biasa. Baik, itu saja penjelasan saya tentang materi apa itu saham. Izinkan sebelum saya menutup video ini untuk memberikan pantun. Kalau ada semut di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian dari saya Muhammad Edi Gibran. Izinkan saya pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.